Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Rehan, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma Astar dalam game Hunter Assassin. Nah, sebelumnya Hunter Assassin adalah sebuah game mobile di mana pemain sebagai hunter yang bertujuan untuk membunuh semua polisi, dan polisi tersebut bertujuan untuk membunuh hunter. Pada game tersebut, polisi akan spawn di lokasi tertentu di sekitar pemain dan perlahan mencari pemain sesuai dengan lokasi pemain pada saat itu. Pada definisi masalah, jika diumpamakan map sebuah level dengan grid, jadi kita mengumpamakan map level tersebut seperti pada gambar sebelah kanan dengan sebuah bidang kartesius berbentuk grid X dan Y, dan hunter berada pada titik awal yaitu 5,1. Dalam map tersebut terdapat rintangan yang tidak dapat dilewati berupa objek atau dinding. Seperti gambar di samping ini, bisa kita katakan kotak atau box-box ini adalah sebuah halangan. Sedangkan salah satu polisi spawn di titik 10,11 di sebagian kanan atas. Apa himpunan rute tercepat untuk polisi agar dapat menangkap hunter tersebut? Ruang keadaan atau masalah. Di sini seperti masalah sebelumnya, kita umpamakan map level tersebut dengan bidang kartesius berbentuk grid seperti gambar sebelah kiri, yang memiliki 10x dan 18y. Initial state atau kondisi awal yaitu titik awal kita berada di 10,11 yang ditandai dengan warna merah, sedangkan koordinat target kita tandai dengan warna hijau dengan koordinat 5,1. Dan himpunan koordinat halangan seperti pada gambar di samping berwarna abu-abu. Space state-nya yaitu pertama, bagaimana mencari rute tercepat, dan yang kedua, terdapat rintangan atau halangan sehingga tidak dapat dilewati. Otomatis kita harus melewati sampingnya atau putar balik. Action-nya, mencari rute terdekat menuju target menggunakan algoritma A-star. Dan tujuan akhirnya atau goal, polisi mencapai koordinat 5,1 atau koordinat target hunter. Nah, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jika kondisi awal sama dengan kondisi akhir, maka finish, atau bisa kita katakan algoritma selesai. Ini otomatis artinya bahwa kita atau polisi sudah berada di posisi hunter atau sudah mencapai koordinat hunter. Dan yang kedua yaitu jika kondisi koordinat selanjutnya itu adalah koordinat halangan, otomatis koordinat tersebut akan kita abaikan atau kita skip. Dan yang ketiga, if koordinat baru exist in koordinat sebelumnya atau history, maka kita akan mengabaikan koordinat tersebut. Yang artinya kita tidak boleh untuk putar balik atau kembali ke jalan sebelumnya. Yang keempat yaitu calon koordinat baru memiliki nilai atau biaya lebih kecil dari koordinat lain. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian, apa sih algoritma A-star itu? Algoritma A-star adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan terpendek berdasarkan biaya yang dibutuhkan, dengan konsep nilai heuristik yaitu perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk ke node target. Nah, rumus yang kita gunakan dalam bidang kartesius ini atau bidang XY adalah yang pertama GN, atau bisa kita sebut dengan estimasi biaya ketujuan, yaitu akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Dan HN yaitu nilai heuristik atau perkiraan dari node menuju target akhir, yaitu X target dikurangi X N atau X saat ini, X node, ditambah Y target dikurangi Y saat ini. Fn adalah biaya keseluruhan yang dengan rumus G ditambah F. Nah,
Yang pertama yaitu kita mulai dari node asal 10,11 dengan node neighbor atau node tetangga yang bisa kita hitung adalah 9,11 dan 10,12. Node 9,11 memiliki biaya 28,2 didapatkan dari biaya estimasi ditambah biaya nilai heuristik 14,2 ditambah 14. Dan node 10,12 memiliki biaya 47,5. Untuk menentukan node selanjutnya adalah node yang memiliki biaya paling kecil di sini yaitu node 9,11, maka node selanjutnya adalah 9,11. Yang kedua, karena kita sudah berpindah ke node asal menjadi 9,11 dengan node tetangga yaitu 8,12, 8,11 dan 8,10. Node 8,12 memiliki biaya 28,4, node 8,11 memiliki biaya 26,6, node 8,10 memiliki biaya 24,8. Maka bisa kita tentukan node selanjutnya adalah 8,10 karena memiliki nilai 24,8 yaitu terkecil. Selanjutnya, node asal menjadi 8,10 dengan node tetangga yaitu 7,11, 7,10 dan 8,9. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa node selanjutnya adalah 8,9 dengan biaya terkecil yaitu 23. Selanjutnya yaitu kita berubah node asal menjadi 8,9 dengan node tetangga yaitu 7,8 dan 8,8. Node 7,8 memiliki biaya 19,6 dan node 8,8 memiliki biaya 21,3. Jadi node selanjutnya yaitu 7,8. Langkah yang kelima, dengan node asal 7,8 dan node neighbor atau node tetangga 6,9 dengan biaya 19,8 dan node 6,8 memiliki biaya 18, yang artinya node 0,8 adalah node selanjutnya. Pada langkah ke-6, kita tentukan node asal 6,8 yang artinya node selanjutnya adalah 5,8. Dikarenakan paling kecil dan hanya ada 2 node yang kita bisa hitung karena node selainnya adalah node rintangan. Langkah ke-7 dengan node asal yaitu 5,8, maka node selanjutnya adalah 4,7 dengan biaya 13,1. Langkah ke-8 dengan node asal 4,7, maka selanjutnya adalah node 3,6. Dengan node asal 3,6, maka selanjutnya adalah node 2,5 dengan biaya 6,4. Selanjutnya, langkah ke-10 adalah langkah di mana menentukan node selanjutnya yaitu ke node 2,4 dengan biaya terkecil yaitu 4,5. Node 11 adalah menentukan ke node 3,3 dengan biaya terkecil yaitu 4,2. Node ke-12 dengan asal 3,3 didapatkan node selanjutnya dengan biaya terkecil yaitu 4,2. Nah, karena node tetangga, salah satu dari node tetangga 4,2 adalah target, maka kita dapat simpulkan bahwa algoritma dapat diakhiri karena target kita sudah bisa mencapai ke koordinat target. Jadi jika kita perhatikan lagi, rute yang kita tempuh adalah mulai dari 10,11 ke 9,11, turun ke 8,10, 8,9, turun lagi ke 7,8, 6,8, 5,8, turun lagi ke 4,7, turun lagi ke 3,6. Nah, kenapa kok tidak langsung lurus aja jadi 4,6 langsung ke 4,2? Karena menurut algoritma STAR, menurut perkiraan perhitungan biaya, akan lebih murah untuk menuju ke 3,6 daripada ke 4,6. Maka dari itu alasan kenapa rutenya itu terlihat melingkar atau memenggok.
sampai di 2,5, 2,4, 3,3, 4,2, lalu 5,1. Totalnya ada 13 rute yang kita lewati mulai dari titik awal 10,11 ke 5,11. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.